Obat tradisional merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Dengan memanfaatkan keanekaragaman sumber daya hayati Indonesia yang berjumlah sekitar lebih dari 3.000 spesies, masyarakat daerah setempat dapat membuat obat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Seperti temulawak yang bisa digunakan untuk pengobatan hepatitis, kayu manis untuk membantu pengobatan diabetes, jambu biji untuk demam berdarah, dan masih banyak lagi. Sayangnya, pengolahan tradisional ini masih kurang higienis dan belum ada baku standar yang pasti, sehingga seringkali menimbulkan masalah penyakit yang lain ataupun dosis yang tidak sesuai. Selain itu, pengolahan tradisional yang menyebabkan kandungan penting yang dimiliki oleh tanaman obat herbal menjadi kurang termanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, industri jamu dan obat tradisional tumbuh hanya sekitar 6% pada tahun 2019. Sedangkan sebagian besar bahan baku obat tradisional masih bergantung pada impor. Hal ini memerlukan adanya upaya peningkatan ketersediaan bahan baku obat tradisional serta pengolahan tanaman herbal secara lebih modern dan lebih terstandarisasi agar nutrisi yang terkandung sesuai dengan yang dibutuhkan. Di bawah arahan Kepala Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknik LIPI Dr. Agus Haryono, para peneliti Pusat Penelitian Kimia LIPI telah mengembangkan proses pengolahan tanaman yang terstandarisasi menjadi berbagai macam produk dengan memanfaatkan fasilitas CPOTB. CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik adalah fasilitas yang dibangun sesuai dengan standar dari Badan POM yang memastikan dari datangnya bahan baku, proses ekstraksi, standarisasi, formulasi, hingga packaging, termasuk personalia, tata laksana dan SOP-nya dilakukan dengan baik sehingga obat tradisional yang diproduksi di CPOTB ini memenuhi standar kualitas sesuai dengan standar dari Badan POM. Beberapa penelitian itu diantaranya adalah Ibu Teni Ernawati meneliti penggunaan lengkuas sebagai perasa dan pewangi alami. Penelitian ini mengembangkan potensi tanaman Indonesia lengkuas, yaitu Alpinia malacensis. Kami memprosesnya sehingga menghasilkan minyak atsiri, kemudian juga mengisolasinya sehingga mendapatkan metiltransinamat sebagai flavor dan fragrance. Selanjutnya kami mengembangkannya sebagai anti-diabetes, anti-kanker, dan anti-inflamasi dengan menderivatisasinya. Pengolahan mengkudu menjadi obat anti-diabetes dan anti-hipertensi yang dilakukan oleh Ibu Lia Meliawati. Saya mengekstrak kandungan scopoletin pada mengkudu yang berkhasiat untuk menurunkan angka gula darah dan tekanan darah. Pemrosesan tanaman gambir menjadi suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh telah dilakukan oleh Ibu Galuh Widiarti. Pada penelitian ini, kami melakukan ekstraksi katekin yang terkandung pada getah daun dan ranting tanaman gambir yang merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia. Ekstrak gambir yang kami peroleh mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat tinggi, setara dengan vitamin C, juga aktif atau sitotoksik terhadap sel kanker kulit. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya, kami mencoba mengembangkan produk contoh obat kumur sebagai anti plak gigi, kemudian mengembangkan juga krim anti-aging. Pemanfaatan teh hijau dengan tambahan daun sawo atau sukun atau salam sehingga dapat menurunkan resiko obesitas telah dilakukan oleh Ibu Megawati. Teh hijau memiliki kandungan epigallocatechin-galat yang mampu meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan adanya daun herbal dapat meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Pemanfaatan daun jamblang menjadi suplemen anti hipertensi yang dilakukan oleh Ibu Marisa Angelina. Daun jamblang mempunyai kandungan senyawa flavonoid yang diduga dapat menurunkan kadar gula darah dalam pasien diabetes. Kami dari Pusat Penelitian Kimia LIPI sudah melakukan pengujian secara in vitro dan in vivo pada hewan coba, di mana memang ekstrak daun jamblang dapat menurunkan kadar gula pada hewan yang menderita diabetes. Banyak sekali kan tanaman di Indonesia yang dapat diolah menjadi aneka macam produk. Dengan adanya pengolahan modern dan terstandarisasi ini, tanaman obat yang ada di Indonesia akan memiliki nilai tambah sehingga dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri dan membantu terwujudnya kemandirian pembuatan obat tradisional di Indonesia. Mari kita dukung produk dalam negeri untuk Indonesia lebih maju.